warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurati Zahra dengan NIM 12401051050157 dari kelas 1E Program Studi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amal soleh, tawakal, iman, dan ilmu. Hakikat dan amal soleh. Allah tidak pernah menuntut dilakukan amal apapun selain hanya amal yang disebut oleh Al-Quran dengan istilah amal soleh atau amal as-solihat. Adapun kata as-solihat itu sendiri merupakan istilah Qur'ani yang menghimpun semua hal yang dibutuhkan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat berupa kesolehan atau kebaikan yang lazim bagi rohani dan jasmaninya pada dirinya sendiri yang ia tidak bisa mengabaikannya. Secara sederhana, amal soleh berarti perbuatan atau aktivitas yang baik. Muhammad Quraisy Shihab mengartikan amal soleh sebagai amal yang diterima dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Al-Musyikilat fi Al-Thoriq Al-Hayah Al-Islamiyah mengartikan amal soleh dengan setiap usaha keras yang dikorbankan buat berhikmat terhadap agama. Secara sistematik, kata amal berasal dari bahasa Arab yang berarti pekerjaan. Kata ini searti dengan kata al-fil. Perbedaan antara keduanya adalah jika kata amal biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dan maksud tertentu, maka yang disebut terakhir digunakannya untuk menjelaskan suatu pekerjaan baik yang disengaja maupun tidak. Menurut Muhammad Syahrur, amal adalah harokah waiyah yakumu biha al-insan ala wajh al-umum, yaitu gerak sadar yang dilakukan manusia secara umum. Sedangkan al-fil adalah amalun mu'rafun muhaddadun, yaitu perbuatan yang telah pasti dan tertentu. Apa yang dapat termasuk dalam golongan amal soleh yang diterima di sisi Allah, yaitu amal harus mengandung niat yang juga soleh, dan ia tidak boleh menyembunyikan keburukan di baliknya. Amal bersangkutan juga harus berupa amal yang diisyaratkan tidak tertolak oleh pandangan syariat. Yang kedua itu ada iman dan ilmu. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Secara istilah, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, iman adalah percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan takdirnya. Iman sebenarnya melahirkan nilai-nilai yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhannya. Maka Tuhan adalah sangkan paran dimadi, yakni asal dan tujuan hidup seluruh makhluk. Oleh sebab itu, kata iman selalu menunjukkan rasa aman dan membuat orang mempunyai amanat, tentu lebih daripada hanya percaya, dalam arti sekedar percaya akan adanya Tuhan. Iman adalah sikap seseorang yang sifatnya lebih mendalam dan tepatnya adalah di hati, seperti terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Kata ilmu dengan berbagai bentuk disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 854 kali.
Kata ini dipakai dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ilm dalam segi bahasa berarti kejelasan. Oleh karena itu, segala yang terbentuk dari akar kata ilm memiliki ciri kejelasan. Misalnya kata alam atau bendera, ulmat atau bibir sumbing, a'lam gunung-gunung, alamat dan lain sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Meskipun demikian, kata ilm berbeda dengan kata arafa atau mengetahui, arif atau orang yang mengetahui, dan ma'rifah atau pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimakan, tetapi alim yang memiliki kata kerja, dia mengetahui. Biasanya Al-Quran menggunakan kata untuk Allah dalam hal-hal yang diketahui, walaupun gaib, tersembunyi, atau dirahasiakan. Perhatikan objek-objek pengetahuan berikut ini yang dinisbatkan kepada Allah. Ya'lamu ma yusirun, Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui sesuatu yang berada di dalam rahim. Ma tahmilu kullu unsa, apa yang dikandung oleh setiap betina atau perempuan. Ma fi anfusikum, yang ada dalam dirimu. Ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit dan di bumi. Ha'inat al-ayun wa ma tufi al-sudur, kedipan mata yang ada di kedipan mata dan yang disembunyikan dalam dada. Demikian juga kata ilm yang disadarkan kepada manusia. Semua mengandung makna kejelasan. Unsur-unsur iman juga disebutkan sebagai rukun iman, dan rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah yaitu adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah wajib adanya karena zatnya sendiri, tunggal dan esa, Raja yang maha kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang qadim dan azali untuk selamanya. Yang kedua itu iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat adalah percaya bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah membangkang perintahnya, juga makhluk gaib yang menjadi perantara Allah dengan para rasul. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah meyakini bahwa kitab-kitab tersebut dapat datang dari sisi Allah yang diturunkan kepada sebagian rasulnya. Ya, dan kitab diturunkan kepada rasul ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu iman kepada rasul. Iman kepada rasul adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan nabi yang wajib kita percayai itu ada 25 orang, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ishak, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan yang kelima itu iman kepada hari akhir. Hari akhir ialah hari kiamat, termasuk hari kebangkitan. Dan yang keenam itu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak keputusan, perintah, ciptaan Allah yang berlaku pada makhluknya termasuk dari manusia tidaklah terlepas dari kadar, ukuran, ataupun
aturan dan kekuasaan Allah. Klasifikasi ilmu dan Islam. Di sini akan dibahas klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali dan ilmu Khaldun. Yang pertama itu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali mengklasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan tiga kriteria. Yang pertama berdasarkan tingkat kewajibannya, yaitu ada ilmu pengetahuan fardu ain, ilmu pengetahuan fardu kifayah. Nah, yang kedua itu berdasarkan sumbernya, yaitu dari pengetahuan syariah yang terdiri dari 4 bagian, yaitu usul atau pokok atau asal, terus yang kedua furu yaitu cabang, yang ketiga mukadimah atau pengantar, dan yang keempat itu mutamimat, penyempurna. Yang kedua pengetahuan gairu syariah. Nah, yang ketiga itu berdasarkan fungsi sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang terpuji, ilmu pengetahuan yang kedua ilmu pengetahuan tercela, dan yang ketiga yang kedua itu menurut ilmu Khaldun. Yang pertama ilmu filsafat, yang kedua ilmu tradisional, yang ketiga ilmu alat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.